Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini, tanggal 2 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. I know that I crossed the line with you. Jadi dia tahu bahwa dia telah melampaui batas dengan kamu ya. Apa nih yang dia lampaui? Mungkin dia sudah keterlaluan ya, menghina kamu, menduakan kamu, mengkhianati kamu, mencampakkan kamu. This is ya cross the line ya. If I left you before you could leave me. Jadi aku meninggalkan kamu sebelum kamu dapat meninggalkan aku, kata dia ya. Jadi mungkin di saat krisis-krisis nih kalian mau putus gitu ya, mungkin kalian lagi bertengkar. Di sini dia yang mengambil keputusan, dia duluan yang maunya ninggalin kamu. Jadi dia nggak mau kalau kamu yang ninggalin dia. Ya mungkin ego dia terlalu tinggi, dia gengsi. Kalau misalnya harus kamu yang mutusin dia, makanya di sini dia yang memutuskan kamu. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku dapat berbagi cerita bahagia sama kamu ya, apa yang selama ini ada berita bahagia dalam diri dia yang dia dapat untuk kehidupan dia pengen membaginya lagi dengan kamu. I feel you leave me behind. Jadi dia melihat bahwa kayaknya kamu udah ninggalin dia, kamu benar-benar udah bisa move on dari dia, kamu udah nggak peduli lagi sama dia, kamu kayak udah nggak ada rasa lagi sama dia. Gitu. It's time for me to heal now. Ya, dan sekarang aku waktunya untuk healing ya, karena dia lihat ya kamu aja udah bisa pergi dari dia, kamu udah yakin meninggalkan dia gitu ya. Jadi di sini dia harus menyembuhkan rasa sakit hati dia ya, karena dia melihat di sini kamu udah bisa move on dari dia. Oke. Ada Ten of Cups, kemudian the High Priestess, kemudian ada Five of Cups, kemudian ada Nine of Cups, the Hangman Reverse, kemudian ada Six of Pentacles. Yap. Oke, isi hati dia hari ini tanggal 2 Agustus itu adalah dia sedang menikmati, dia sedang bersyukur dengan apa yang telah dia miliki, dia bersyukur dengan dirimu yang pernah dia miliki, yang pernah dia kenal ya. Dia bersyukur dengan apa yang sekarang sudah dia capai. Dia udah merasa bahagia dengan pencapaian dia. Dengan diri dia sendiri gitu ya, dia udah bersyukur, udah bahagia gitu ya. Dan aku lihat di sini dia udah merasa harus memperdulikan diri dia sendiri gitu ya. Mungkin akan banyak kok peluang-peluang orang-orang yang akan mau sama dia ya. Tapi aku lihat di sini tuh kalau dia untuk membuka hati kayaknya belum ya. Oke, kalau memang ada orang yang suka sama dia ya oke, dia welcome aja. Tapi kalau untuk menjalin suatu hubungan dia kayak lebih memilih untuk sabar deh, aku lagi bahagia dengan diriku sendiri kayak gitu ya. Oke. Dan aku lihat di sini ya, dia ini lagi juga bahagia bersama keluarga besar dia. Ya mungkin dia ini habis pulang dari tempat jauh, mungkin dia anak perantauan ya, dan dia pulang ke rumah ingin bahagia bersama keluarga, ingin merayakan sesuatu ya, temu kangen kayak gitulah, semacam itu ya. Dan aku lihat di hati dia masih tetap sosok mantan lah ya, mantan yang masih di hati dia gitu. Ada keinginan dia untuk bahkan di sini membawa kamu untuk bertemu dengan keluarganya. Di sini aku lihat ya,
atau mungkin dia akan action. Tapi ya setiap energi orang beda-beda ya, tapi paling tidak ketika dia bahagia bersama keluarganya sekarang, dia itu keinget kamu dan pengen banget ngebawa kamu bertemu dengan keluarga dia, memperkenalkan kamu ke keluarga dia di sini ya. Dan aku lihat di sini dia pengen menjalin suatu hubungan yang dalam jangka waktu panjang sama kamu. Itu yang dia angan-angankan, yang dia harapkan dari kamu. Ya, dan The High Priestess ini aku lihat isi hati dia, dia masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu, masih bergairah sama kamu. Kenapa? Karena di sini dia melihat kamu, memandang kamu adalah kamu tuh orang yang cerdas, kamu orang yang misterius, kamu orang yang cantik, seksi, sesuai dengan kriteria dia, sesuai dengan tipe dia. Dia tuh suka sama sama pasangan yang cantik, menarik, cerdas, misterius ya, eh apa mandiri, semacam itu. Bahkan di sini aku melihat The High Priestess tuh dia bergelora banget ya secara seksual sama kamu ya. Bahkan aku lihat di sini tuh dia dia itu eh jujur sejujurnya ya, sejujurnya dia itu sangat-sangat eh mengobarkan, ya mengobarkan itu maksudnya benar-benar yang bergelora gitu, bergairah banget lah intinya perasaan dia ke kamu, apalagi soal yang berhubungan dengan seksual seperti itu. Memang orang ini tuh orang yang nggak bisa gitu ya mengutarakan eh, perasaannya atau emosi dia. Dia di sini tuh orang yang suka menyembunyikan emosinya yang kuat ya. Jadi dia nggak mau kelihatan bucin sama kamu. Ya, makanya di sini banyak kesalahpahaman di antara kamu dan dia. Makanya di sini ada Five of Cups ya. Jadi ada yang dia sesali. Ya, ada yang dia dia sesali di sini, dia menyesal atas tindakan dia yang eh sebenarnya dia cinta tapi kok malah hubungan ini jadi berakhir ya. Jadi dia merasa kayak dia udah mencoba untuk berkorban, dia mencoba untuk tidak berlebih-lebihan agar kamu tidak takut sama dia, tapi nyatanya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Akhirnya hubungan kalian ini pisah seperti ini gitu ya. Padahal dia, aku rasa cinta banget, dia sayang banget sama kamu, tapi nyatanya hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Dia kehilangan kamu ya. Six of Cups, yes, I think dia sekarang lagi freedom dengan kehidupan dia sendiri ya. Memang orang ini ya orang menarik ya, orang yang banyak disukai lawan jenis, atau intinya orang yang suka banyak disukai orang gitu ya. Tapi untuk sekarang dia udah sedang bersyukur aja dengan apa yang dia miliki sekarang. Dia sedang menikmati pencapaian-pencapaian dia, dia sedang menikmati kehidupan dia sendiri. Ya, oke, The Hangman Reverse. eh tapi seiring berjalannya waktu ternyata ya tanpa kamu itu hampa hidup dia gitu ya, karena di sini ada The Hangman Reverse. Jadi yang selama ini dia tunda-tunda untuk dia lakukan itu akan dia segera uh, tindak lanjuti. Jadi kan dia sekarang tuh eh lagi mikirin tentang gimana ya kalau aku datang lagi, kamu bakalan menerima aku lagi nggak ya? Gimana ya caranya datang kalau kamu lagi? Solusinya itu gimana? Gimana caranya? Intinya dia pengen lagi ke kamu, tapi nggak dia action-actionin untuk datang. Kayak gitu ya. Dan aku lihat The Hangman ini dia akan segera datang. Ya, dia akan segera datang ya. Apa yang ingin dia datangi, apa yang ingin dia tindak lanjuti, itulah apa yang selama ini hanya dia pikirkan saja. Ya, tapi udah lama dia mikirin tapi nggak segera juga dia lakukan. Dan The Hangman Reverse ini adalah suatu dorongan untuk dia untuk segera melakukan tindakan dari apa yang selama ini menjadi pikiran dia. Gitu ya. Dan aku lihat di sini ada Six of Pentacle. Dan aku melihat di sini ketika nanti dia datang ke kamu, dia akan memberikan segalanya, terutama dari
penyokongan finansial gitu ya. Dia akan menyokong kamu secara finansial. Dia akan lebih membuat hubungan ini jadi kuat lagi. Mungkin kemarin hubungan kalian itu bisa berpisah itu ya gara-gara juga salah satunya karena finansial kurang baik, belum baik gitu ya, belum baik. Nah, sekarang secara finansial dia sudah baik dan dia berani datang lagi ke kamu dan dia bahkan di sini akan membantu kamu, menolong kamu secara ekonomi ya. Jadi kalau misalkan nih kamu mau minta sama dia disekolahin, akan dia sekolahin lagi. Misal kamu ingin buat usaha, dia akan bantu dari perekonomiannya, dari modalnya ya, keuangannya. Jadi aku lihat di sini dia ingin menjalin suatu hubungan lagi, asmara ya, hubungan asmara, karena di sini eh, dia ingin memberikan kasih sayang dia ke kamu ya. Bahkan di sini dia akan menjaga hubungan kalian itu ada take and give-nya ya, dan ingin membuat hubungan kalian itu semakin kuat dari waktu ke waktu. Jadi dia pengen adanya suatu kesempatan dari kamu ya, karena aku lihat di sini dia sudah menikmati kehidupan dia, dia sudah menikmati pencapaian-pencapaian dia, dan walaupun banyak orang yang tertarik dengan dia, aku lihat dia di sini lebih memilih daripada dia sama orang baru, dia lebih memilih untuk dia sendiri. Karena aku lihat di sini hati dia masih milikmu. Ya, dia pengen action lagi ke kamu, pengen datang lagi ke kamu, memperbaiki hubungan ini. Ya, bahkan di sini dia akan mempertaruhkan hartanya untuk kamu. Yo, gitu deh ceritanya. eh untuk tepatnya kapan akan dia datang itu ada kemungkinan 12 hari lagi, atau 12 minggu lagi, atau 12 bulan lagi, atau bahkan di bulan ke-12 seperti itu ya. Bulan 12 berarti Desember ya. Jadi setiap energi orang beda-beda ya. Kalau misalkan nggak di Desember, ya mungkin 12 hari, 12 minggu, atau 12 bulan lagi gitu. Jadi kalian kalau masih mengharapkan orang ini untuk datang ya silahkan ditunggu. Tapi kalau misalkan kalian sudah tidak mau mengharapkan orang ini ya sudah, nggak usah dipusingin ya. Intinya untuk mungkin Desember sih ya, ya mungkin Desember. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, aku rasa cukup. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.